sudah 3 hari ya di sini, hari Jumat, Sabtu, sekarang hari Ahad di Pondok Al-Wafa Jember ini. Ini kira-kira kenapa sambutannya begitu Masya Allah selama 3 hari ini menyampaikan mimpi Sayyid Muhammad Qasim? Iya, saya pun merasakan yang sama memang. Alhamdulillah luar biasa, di luar dugaan kita semua. Ternyata sambutannya sangat sekali di luar prediksi kita. Sebelum itu saya sampaikan, saya teringat mimpi almarhumah Mbak Lia dari Mataram, NTB. Sebelum 3 bulan, 4 bulan sebelum beliau meninggal, itu memimpikan bahwa saya akan ke sebuah pesantren di Jawa Timur untuk menyampaikan tentang Sayyid Muhammad Qasim, untuk menyampaikan tentang Imam Mahdi, tentang Al-Mahdi, di mana ciri-ciri kiai ini sangat terkenal, kemudian juga banyak sekali jamaahnya dan sebagainya. Pokoknya kiai ini punya kedudukan bagus di masyarakat, punya kedudukan terhormat. Nah, itu mimpinya, dan itu Balia yakin merupakan satu lompatan dakwahnya Sayyid Muhammad Qasim. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah, insya Allah inilah wujud daripada mimpi Balia itu. Jadi alhamdulillah mimpi-mimpi orang baik memang insya Allah, karena masa kenabian sudah begitu jauh dari masanya, maka mimpi-mimpi orang baik hampir tidak pernah bohong. Dan itu sudah Rasulullah sampaikan, dan alhamdulillah terbukti. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi banyak sekali surprise. Pertama, ternyata kita kira kita diundang hanya untuk kalangan internal pondoknya. Ternyata tidak. Ya, seperti yang antum lihat, diundanglah dari berbagai kota lain, bahkan ada yang dari Palembang, ada yang dari Jogja, ada yang dari mana-mana kan. Bahkan diundang juga Ustadz Abu Tolud ya. Betul. Yang mantan jihadis dulu itu ya, Afghanistan dulu. Dan para aktivis, tokoh aktivis lain. Nah, dari Madura bahkan. Jadi ini surprise pertama. Yang kedua, surprise kedua adalah beliau-beliau ini semua orang yang konsen, bergerak, peduli dengan akhir zaman. Orang-orang yang peduli itu diundang, tokoh-tokohnya. Ini hal yang menurut saya agak surprise yang kedua. Yang ketiga, ternyata ini berseri kan. Kita dari mulai hari datang, itu hari apa kita? Jumat pagi ya. Langsung itu, kalau tidak salah cuma istirahat 2 jam ya kita. Langsung ada acara, terus siangnya, sore malamnya, udah begitu besoknya juga dari pagi, siang, sorenya, malamnya, Masya Allah. Berkali-kali majelis. Iya, berkali-kali majelis, Masya Allah, luar biasa. Saya terharu sekali, walaupun saya capek sebetulnya, fisik capek, tapi karena kiai semangat, punya semangat yang tinggi, maka saya juga jadi ngimbangi. Saya tidak terasa juga, ya, Masya Allah. Bahkan kita terkejut, terakhir hari ini, setelah tadi pagi kita ada musyawarah juga. Nah, beliau ngajak kita ke pamannya kan. Saya pikir ke pamannya hanya pamannya saja yang ada, ke pondok pamannya itu. Ternyata, Masya Allah, ada kiai lain, 3 orang kiai ternyata. Jadi alhamdulillah terakhir kita mempresentasikan kepada 3 kiai tadi, yang semua punya jamaah, punya pondok pesantren, dikumpulkan dalam sebuah forum, dan juga ada para asistennya. Ini bonus terakhir bagi kita. Tentu ini semua adalah karena karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata ya, melalui Kiai Abdul Aziz dari Pondok
pesantren Al-Wafi ini. Nah, kemudian yang menarik lagi, kiai ini menjadi orang yang seharusnya menjadi contoh bagi semua orang, bagi kita juga. Kita juga jadi malu. Ternyata beliau ini sangat sederhana sekali orangnya. Padahal beliau ini kalau untuk ukuran Kabupaten Jember, konglomerat itu. Punya tanah hampir 20 hektar, punya kebun sendiri, pesantrennya luas, punya mall sendiri. Kalau ukuran kabupaten itu sudah mall itu. Punya kebun binatang, bahkan digratiskan kebun binatangnya itu. Cuman bayar parkir saja. Kemudian juga ada pasar untuk rakyat dibebaskan, ya, tidak perlu sewa tempat. Punya pom bensin. Ya Allah, ya Rabb, luar biasa. Saya terharu melihat kiai ini. Padahal Masya Allah, orang sederhana. Bahkan kita pernah diberi kesempatan nginap setengah hari ya di kamarnya itu. Karena kebetulan kamar yang biasa kita gunakan untuk kita nginap sehari-hari, yang juga dulu digunakan oleh Syekh Imran Hussein, itu digunakan oleh tamu lain karena bawa istri kan, kita dipindahkan ke ruang lain, ke kamar lain. Dan ternyata baru tahu sebelah kan itu kamarnya kiai sehari-hari. Masya Allah sederhana kiai, bahkan tidak ber-AC kalau nggak salah itu kamarnya. Padahal kamar untuk tamu mewah nih, mewah ya. Bahkan menurut saya ini sekelas bintang 5 ini, bintang 4 ini kamarnya itu. Kita salut lah. Dan itulah kenapa mungkin salah satu beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil kita, menjelaskan kita. Bahkan beliau mengundang banyak orang semangat untuk mendengarkan presentasi kita. Insya Allah ini merupakan loncatan bagi kita, insya Allah, dan kiai juga bahkan akan mengundang kita lagi. Kedua, untuk menjelaskan lebih detail tentang bukti-bukti yang sudah terjadi. Saya kira itu luar biasa.